Orang seringkali hanya melihat hitam dan putih kehidupan kita. Mereka menilai tanpa memahami, tak tahu mengapa kita bertindak seperti ini. Mereka melihat hasil, tapi bukan perjuangan di baliknya. Inilah kisah saya. Mungkin setelah mendengarnya, kalian akan memahami bahwa kadang keputusan sulit bukan hanya soal pilihan, tapi juga soal bertahan hidup. Nama saya Imran, usia 20 tahun, datang dari keluarga sederhana. Ayah seorang buruh pabrik, ibu mengelola warung nasi kecil di depan rumah. Sejak kecil, saya tahu betapa kerasnya perjuangan orang tua saya untuk mencukupi kebutuhan kami, terutama karena saya memiliki 2 adik yang juga membutuhkan perhatian dan biaya untuk sekolah. Setelah lulus sekolah santri setingkat SMA, ayah dan ibu sangat ingin saya kuliah agar kelak bisa mengangkat derajat keluarga. Meskipun biaya kuliah besar, mereka tetap bertekad untuk mendukung, meski harus bekerja lebih keras dari biasanya. Akhirnya, saya merantau ke kota untuk menuntut ilmu di sebuah universitas swasta. Awalnya semua berjalan lancar. Kiriman uang dari orang tua masih bisa menutupi biaya hidup dan kuliah. Semua berubah saat suatu hari ibu menyampaikan kabar yang membuat hati saya teriris. Ayah terkena PHK karena pabrik tempatnya bekerja tutup. Ibu mengkhawatirkan biaya kuliah saya yang semakin berat, dan dengan berat hati memberi pilihan, apakah mau terus kuliah, atau kembali dan membantu keluarga. Saya tahu bahwa ini adalah kesempatan emas, impian yang selalu orang tua harapkan untuk saya raih. Tapi di sisi lain, saya merasa bersalah. Saya memutuskan tetap melanjutkan kuliah. Namun harus mencari pekerjaan sampingan yang tidak mengganggu jadwal kuliah. Saya mencoba melamar di berbagai tempat, mulai dari perusahaan hingga kafe, tak ada yang menerima. Mungkin karena pengalaman saya minim, atau mungkin karena saya berasal dari kota kecil dengan tampang yang, jujur saja, biasa saja. Suatu hari, saya melihat sebuah aplikasi di mana orang menawarkan jasa pijat. Saya pikir ini mungkin peluang. Meski bukan sesuatu yang saya harapkan, tapi ini bisa jadi solusi. Saya akhirnya menjadi tukang pijat, khusus pelanggan lelaki, agar sesuai prinsip agama. Awalnya tak banyak pelanggan, hanya beberapa orang yang order. Beberapa dari mereka meminta, di pelayanan khusus, yang dengan tegas saya tolak. Bagi saya, batas itu jelas. Saya tidak ingin masuk ke dalam dunia gelap yang menodai prinsip saya. Namun, keadaan semakin sulit. Saya tidak lagi menerima kiriman dari orang tua. Pilihan semakin sempit, dan biaya terus berjalan. Saya masih mencari pekerjaan lain, tapi selalu gagal. Hingga akhirnya, saya menerima permintaan khusus pelanggan. Hanya sentuhan dan sebatas memegang, saya pun menetapkan syarat agar ia membayar lebih. Sejak saat itu, saya semakin terjebak. Awalnya, hanya 1 atau 2 pelanggan. Lalu, semakin hari semakin banyak, entah mengapa kabar itu tersebar begitu cepat. Saya sadar, saya masuk ke dalam dunia yang tak seharusnya. Meski wajah biasa saja, ada satu hal yang membuat mereka tertarik. Sesuatu yang selama ini saya anggap tak penting, kini menjadi sumber rezeki saya, sekaligus penjara yang sulit saya lepaskan. Ukuran vital saya yang termasuk XXL. Saya tahu ini salah. Tahu jalan yang saya tempuh bertentangan dengan norma dan agama. Tapi setiap hari, saya menimbang-nimbang. Bertahan atau menyerah? Saya ingin terus kuliah, terus berjuang untuk keluarga. Tapi semakin jauh melangkah, semakin sulit rasanya kembali. Kadang, kita melakukan hal-hal yang tak pernah kita bayangkan demi bertahan hidup. Saya sadar, ini bukan keputusan yang benar. Tapi, di sini saya bertanya, adakah jalan lain yang bisa saya tempuh? Atau mungkin ada yang bisa memberi saran bagaimana bisa lepas dari ini semua? Tulis di kolom komentar ya, please.